warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan kitab kita karangan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Ini bagian yang kedua lagi, Al-Qismu Tsani fil A'mal Adh-Dhahirah. Jadi kitab Al-Arba'in ini adalah kitab tentang pokok-pokok dalam agama. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu ada 10 pokok agama yang sudah beliau sampaikan. Yang pertama itu adalah mengenai Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentang kudrat kuasa Allah. Yang keempat ilmu Allah taala. Yang kelima itu iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam itu adalah sama dan basar, pendengaran dan penglihatan Allah. Ketujuh kalam Allah taala. Bagaimana kalam Allah taala itu, berbicara Allah taala itu bagaimana. Yang kedelapan itu tentang af'al, gawian-gawian Allah taala. Yang kesembilan hari kiamat. Yang kesepuluh kenabian. Itu ada 10 bagian pertama. Nah, kita masuk Al-Qismu Tsani bagian kedua fil a'mal adh-dhahirah. Amal-amal yang zahir, amal ibadah yang kelihatan. Ini ada 10 macam juga. Pondasi-pondasi dalam menjalankan agama ada 10 macam. Yang pertama al-aslul awwal fis sholati, tentang salat sembahyang. Qala ta'ala wa aqimis sholata li dzikri. Salatlah, dirikanlah salat di dzikri, untuk mengingatku. Ini di surah Thaha ayat 14. Aqimis sholata wa aqimis sholata li dzikri. Salatlah, dirikanlah salat untuk mengingatku, ujar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita salat ini untuk mengingat Allah taala, dan diberikan kesempatan sehari itu yang wajib ada 5 kali. Paling kada 5 kali kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk-sibuknya kita lawan dunia, begawian seharian, ngurusi dunia aja, kada ingat lalu lawan akhirat, kada ingat lalu lawan kubur, kada ingat lalu di dunia sementara. Ingat. Asal menggawi nang wajib haja minimal sehari itu, sehari semalam 5 kali mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Minimal benar kok. Begawi siang malam, siangnya begawi, malam menuntung akan gawian yang belum tuntung di siang. Dunia aja. Tapi bilanya tetap menggawi yang wajib, minimal benar 5 kali ingat Allah Subhanahu wa taala. 5 tuntung salam, kada wirid-wiritan, kada baca langsung gawe ulang. Minimal 5 kali dah. Dan itu katanya kewajiban sudah gugur, lawan kada ada dosa itu. Kada ada dosa. Kenapa? Karena kewajiban sudah gugur. Kadang ada yang kita pengarangnya seharian pas lagi sibuk mengurus macam-macam apa-apa sampai tak malam, minimal benar bilanya sembahyang 5 waktu itu tegawe, nang sunat kada digawe sama sekali, itu kewajiban sudah gugur. Kada ada dosa sama sekali. Ajan sembahyang 5 kali. Subuh bangun guring, sudah siap dah mikirkan hari ini agenda, schedule ini. Cuma subuh itu sudah sembahyang, aman dah, sudah menggawe yang wajib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Wa'lam annaka fi salatika munajin rabbak fanzur kaifa tusalli.
Jadi sholat kita ini, sembahyang kita ini adalah bentuk munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanzur kaifa tusalli, kayak apa kita sembahyang. Wa hafiz fiha ala salasati umur. Dalam sembahyang ini ada 3 macam yang dijaga. Kenapa 3 macam? Litakuna min jumlatil muhafizin ala sholati wal mutimin laha. Supaya kita termasuk orang yang menjaga sholat dan yang menunaikan sholat. Ada 3 macam. Fa inna Allah Ta'ala innama ya'muru bil iqamah wa yaqul aqimis shalah aqimus shalah. Allah Ta'ala menyuruh kita mendirikan, melaksanakan sholat. Lalu di ayat lain Allah Ta'ala wa yusni 'alal muhafizina 'alas shalah. Allah Ta'ala memuji orang yang menjaga sholat. Nah, kayak pegerang menjaga sholat. Walladzina yu'minuna bil akhirah, orang-orang yang beriman kepada akhirat, yu'minuna bih, beriman kepada akhirat, wa hum ala sholatihim yuhafizun, mereka menjaga sholatnya. Nah, menjaga sholat itu kayak apa gerang? Ada 3 macam ujar Imam Ghazali. Yang pertama al-muhafazatu ala taharati, muhafazah menjaga kesucian. Kayak apa gerang? Bi ayasbighal wudu'a qabla sholati, wudunya bujur-bujur. Isbaghul wudu itu wudunya bujur sebelum sembahyang. Wudu bujur tuh muha kan mulai sini sampai sini, lebarnya sini sampai sini. Nah, membasuhnya bujur. Tangan membasuh sampai sini, batis habis bujur kan membasuhnya. Bilanya kada belajar tentang bab wudu nih, ya nang wudunya kada bujur kan, bebarang aja wudunya tuh nah bebarang aja, kada tuntung sampai siku, ada yang terlewat mempas kah itu. Nah, isbaghul wudu itu sempurna, wudu itu sempurna. Maksud sempurna itu apa? Ayyatiya bi jami'i sunaniha wa dzikariha al-marwiyah inda kulli wadhifatin minha. Iya. Untuk kan sampai siku, maksudnya siku ini yang juga kena. Ya. Saya pikir cuma ke sini gitu ya. Jadi siku nih kan dari sini sampai siku nih, ini batasnya. Nah, jadi ada istilahnya itu ghurran muhajjalin dilabihi. Jadi kadang mempas di sini kan, mempas dilabihi sedikit. Bagusnya dilabihi Labihi sedikit. Nah, karena bila mempas ini kan siku batasnya ini nih. Nah, mempas tuh di sini berarti mempas di sini kalau badannya tertinggal. Jadi dilebihi ini bab malah yatimul wajib ilabihi fahuwa wajib. Bilanya ini kada dibasuh, kalau pindah wajibnya itu kada kena. Nah, ini kan mempas. Kalau yang di sini memang batasnya ini. Nah, batasnya ini. Lebihnya sedikit. Nah, tapi ya lebihnya banyak sampai sini. Nah, itu ngarannya ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin itu artinya dilabihi dasar wujud dilabihi yang kaina hari kiamat itu bercahaya. Nah, itu ngaran istilah ghurran muhajjalin. Sama kayak mata kaki. Anggap ini mata kaki. Memang batasnya sampai sini, cuma dilabihi sedikit itu, dilabihi sampai mata kaki habis supaya yang wajib itu habis sudah dibasuh, kada mempas. Termasuk juga sembahyang pekatok mempas di lintuhut itu kalau pindah angkat beneran, makanya dilabihi selama panjang dilabihi. Nah, isbaghul wudu itu sunah-sunahnya juga digawe wudu, dan sunah-sunah wudu itu digawe. Ini Imam Ghazali memadahkan yang ideal. Muhafazatus shalah itu adalah tata cara sembahyang yang ideal.
cara ideal yang pertama ujar Imam Ghazali berwudunya dengan cara yang sempurna. Wa yahtatu aidan fi taharati thiyabihi wa taharati badanihi wa taharatil ma' alladhi yatawaddau bihi. Nah, selain berwudunya ini maksimal, yang wajib digawe, fardu wudu itu digawe, sunat wudu digawe, baju hendak sembahyang juga diperhatikan, jangan sampai ada najis. Baju kita jangan sampai ada najis, dan awak kita jangan sampai ada najis juga. Dan air yang kita pakai itu diperhatikan, jangan sampai terpakai banyu yang ada sah. Namun dilanggar masjid, musola aman aja bang. Ihtiyatan la yanfatihu alaihi babul waswas fa inna syaitana yuwaswisuhu fit taharati fayudayyu aktsar awqatil ibadah. Nah, cuma memperhatikan wudu itu jangan sampai was-waso. Oh ini kan tapi ada lagi bang. Dulu banyak dah. Nawaitul wudu ala rafil hadatsal asghar fadhalatul umur. Karena bahasa pulang nawaitul wudu farud. Nah itu was-was ngaranna. Pas ada sah. Was-wasnya karena jumlahnya. Ada apa tuh? Ini yang sudah tidak seperti. Kada masuk yang pembahasan ini kada. Bapak belajar kayak itu siapa jar? Ambil yang sedikit kada apa-apa lah, kada apa-apa juga. Itu karena masalah sunnah dah. Itu sudah rada. Jadi membasuh tangan itu wajibnya sekali, 2 kali itu sunnah, 3 kali sunnah. Kalau sekali ya sudah sah. Ini sudah sah. Ini 2 kali kan 3 kali. Biar kita kada tambahin lagi, kada maksudnya sudah sah kan. Lain namun sudah dibasuh atau belum. Nah, itu lain. Tapi bilangnya sudah sekali kan atau 2 kali kan. Biar aja kada kita tambahin lagi kada apa-apa karena sudah sah. Itu was-was. Lalu juga wa alam anal maqsuda min taharatis saut wa wala kasyal kharij min taharatil badan. Nah, jadi dalam berwudu ini bujur-bujur membersihkan anggota tubuh berwudu, suci dari najis, baju juga suci dari najis, awak suci dari hadas, suci dari najis, baju ini suci dari najis. Itu yang diperhatikan. Karena mau barang memakai baju aja, barang memakai kopiah, barang memakai tapeh, asal dipakai aja, kada tahu suci kah atau kada kah, ada bakas kami kah atau kada kah. Nah, ada harus diperhatikan ujar Imam Ghazali. Di sini juga Siden menyambat summa taharatul qalbi wa huwa lubbul batin wa taharatul qalbi an najasatil akhlaq al madmumah ahammu taharatin. Nah, kayaknya juga di bagian ketiga karena ada dibahas Imam Ghazali juga tentang memelihara kesucian hati supaya sembahyang kita ini mendapat hasil yang maksimal. Jadi salah satu karangan monumental Imam Ghazali ini adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini di bab-bab awal itu pembahasannya tentang fikih, sembahyang, berwudu. Cuma Imam Ghazali juga menyebutkan tentang makna filosofi, yaitu hikmahnya tentang ibadah tersebut. Itulah yang mengulah Ihya Ulumuddin ini salah satu karangan paling penting di kalangan umat Islam, karangan paling penting di kalangan umat Islam. Terutama kalau yang di Indonesia di pesantren-pesantren. Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali itu ada sembarang dibaca. Ada sembarang orang-orang tertentu aja. Ustadznya, gurunya tertentu aja, yang mendengarkan tertentu aja juga Ihya Ulumuddin ini. Karena termasuk kitab yang multidisipliner, macam-macam. Nah, kalau sudah suci seberatan sudah beres, dah. Nah, maka hati kita siap menghadap Allah Subhanahu wa taala.
sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua pulang. Yang kedua cara kita untuk muhafazatus shalah. Tadi yang pertama suci, menjaga kesucian, baik wudu, suci dari najis, hadas. Lalu yang kedua antuhafidha ala sunanis sholati wa amaliha adh-dhahirah wa dzikriha wa tasbihatiha. Menjaga kesunahan dalam sembahyang sholat. Nah itu juga dijaga. Sunah-sunah sholat ini kan banyak. Sunah-sunah dalam sembahyang ini banyak. Nah itu juga digawe supaya apa? Sembahyang kita itu masuk dalam kriteria sembahyang yang ideal. Tuh. Ini lain masalah fikih. Ini sudah dalam masalah yang tertinggi daripada fikih lagi, yaitu masalah akhlak. Maksudnya etika kita dalam beribadah. Sederhananya kayak ini, sembahyang betape baju kaos kutang bilanya sudah menutup aurat bagi laki-laki antara pusat dengan lutut itu sudah sah. Tetapi secara etika itu kan ada etikanya, menghadap Allah Taala baju kayak itu aja. Nah, Imam Ghazali memberikan tips supaya sholat kita itu ideal. Nah kayak apa gerang sembahyang ideal? Nah, pertama ujar sidin, bersucinya itu harus sempurna. Wudu sunahnya digawe, yang najis harus beres, hadas beres juga. Sembahyangnya digawe lawan sunah-sunahnya itu. Nah, wa'lam anna salata suratun sawwaraha rabbul arbab kama sawwaral hayawan masalan faruhuha an-niyatu wal ikhlasu wa hudurul qalbi wa badanuha al a'malu wa a'dha'uha al asliyah al arkan wa a'dha'uha al kamaliyah al ab'ad fal ikhlasu wan niyatu fiha yajri majrar ruh wal qiyam wal qu'ud yajri majral badan war ruku' was sujud yajri majral ra's wal yad war rijl. Jadi ujar Imam Ghazali ini sudah pembahasan filosofi benar. Sembahyang itu tata cara yang kita gawe ini sudah sawwaraha rabbul arbab, sudah Allah desain gasan kita. Kan kita ini bisa sembahyang dari siapa? Dari guru, dari siapa? Dari kuitan melajari. Dari ke atas guru sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilajari siapa? Dilajari malaikat Jibril. Malaikat Jibril bang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sembahyang yang kita gawe wah ini itu Allah Taala yang mengaturkan. Lain ulahan manusia sembahyang ini. Kalau bang Nabi ini gerakan sembahyang ini kayak apa ya bagusnya mah? Kada dasar Allah Ta'ala langsung. Jadi waktu kita sembahyang itu merupakan media paling penting kita berhubungan dengan Allah Ta'ala. Karena gerakan sembahyang kita ini Allah Ta'ala yang memadahkan, Allah Ta'ala yang menginstruksikan tata caranya. Ada yang menghafal barang aja. Adalah ibadah tuh teknisnya kita yang memikirkan. Ada beberapa macam, misalnya jual beli itu kondisional. Apalagi ini ada jual beli online kondisional benar. Apalagi misalnya menyembelih itu yang penting tenggorokan kerongkongan paget gitu. Pakai apapun yang penting tajam, ada masalah. Ada inovasi, apalagi ada yang bermesin tuh yang sekali picik banyak ayam kalau disembelih. Nah, Ustaz, kalau kita menyumbang online ya, karena kan ada kasus tuh kayak ACT itu ternyata
mungkin dibuat untuk keperluan pribadi kah apa gitu, supaya dikorupsi ya. Terus bagaimana dengan penyumbang itu? Apakah mereka tetap mendapatkan pahala atau gimana? Nah, yang pertama dulu, niat baik itu sudah dihitung Allah Ta'ala. Itu pertama. Lalu yang kedua, husnuzon kita terhadap orang, bertitip lawan orang. Ini siapa aja? Bertitip lawan siapa aja? Husnuzon kita itu hitungan belain, maksudnya pahala lain lagi. Adapun bilanya orangnya itu apa ngarannya nih bermasalah, apakah kita berdosa? Kada masuk. Satu dulu. Lalu yang kedua, pahala kita menyumbang tadi Pak nggak ya Pak? Pahala kita menyumbang tadi. Nah, apabila ini pahala menyumbang tadi lah, menyumbang. Secara rekam jejak itu sudah tersalurkan. Soalnya pas kebetulan kita ini pas kena yang kada bagusnya kayak itu nah. Nah, apakah berarti amal ibadah kita hilang? Nah, rumusnya kada langsung hilang itu ada. Di hitungan Allah Subhanahu wa taala, niat kita itu sudah dihitung. Adapun penyalahgunaannya itu karena Allah taala karena yang mengaturakan, maksudnya pahala kita itu kada betah hilang asal rekam jejaknya. Nah, kasusnya misalnya kayak ACT itu kan secara rekam jejak sebelum yang kejadian ini ya dasar tersalurkan dan secara kelembagaan itu sudah terdata dan diperiksa. Nah, lembaganya sudah diperiksa. Cuma kan yang semalam terakhir itu yang jadi masalah bujur, yang jadi masalah paling penting itu adalah tunjangan pimpinannya banyak pada lembaga sosial yang lain. Kayak loh. Bukan di masalah penyaluran yang kada sampai ke sini ini kurang maksimal, karena yang kan kayak Basnas itu 50 jutaan aja gitu. Nah, untuk ACT kebetulan itu sampai tinggi benar itu. Untuk ukuran di Indonesia itu kurang relevan, walaupun secara peraturan memang di ACT ini lain lembaga zakatnya, zakat itu dasar ada aturannya. Ada boleh sih ini. Basnas itu pemerintah benar, nah itu standar Basnas itu yang pemerintah benar karena lembaga pemerintah, jadi standarnya dari pemerintah itu. ACT itu memang secara pendaftaran ininya lain lembaga zakat gitu, jadi ukurannya lain kayak lembaga zakat yang biasa. Makanya mengambil apa ngarannya nih tunjangan kesan pimpinannya secara peraturan kadang menyalahi yang itu tadi. Nah, secara peraturan lah, makanya lain masuk ranah pidana, jika tidak ditangkapi sudah karena penyalahan. Nah, cuma ini hanya yang jelas masalah etika artinya lembaga-lembaga sosial di Indonesia ini kadang yang sebanyak itu, walaupun kan ACT ini standarnya internasional. Kalau ukurannya dolar bisa jadi 250 juta itu angka yang masuk akal kalau dibanding negara lain. Cuma untuk yang di Indonesia itu kebanyakan gitu aja kan. Lawan memang lagi manajemennya kan memang bepadah, memang lagi perlu perbaikan. Nah, katanya. Yang jelas lah para penyumbang di ACT, terutama ACT ya dan lembaga lain, niatnya itu sudah Allah Ta'ala hitungkan dah. Selama itu dimanfaatkan dengan baik, walaupun tidak tersalurkan sesuai harapan, itu sudah bagian dari pahala. Misalnya contoh aja nih contoh. Ada orang menyumbang kemana atau ke lembaga sosial, duitnya ini tolong sumbangkan gasan makanan korban bencana alam. Sudah. Ternyata duit yang itu tadi, ini yang anggap manual aja kayak yang bebintan pinggir jalan, supaya nyaman mau mengira-ngiranya. Ini duit ini gasan konsumsi korban bencana alam. Nah, niat kita itu gue pasang manual. Iya, jadi nggih, terima kasih. Nah, sudah terkumpul nang mengumpulkan deh. Tulak kan ke tempat
yang dituju. Di tengah jalan pas dicek duit yang relawan ini urgen nomor 1 lain konsumsi gasan korban bencana alam, karena kebetulan banyak yang memberi masaknya. Nah, yang paling urgen itu sekalinya bahan bakar untuk sampai ke sana. Nah, itu. Ini dari sisi kita lah, dari sisi kita lain dari Bogornya itu dasar berarti kan maklum karena amatiran manajemennya itu seadanya. Cuma dari penyumbang. Lalu duit yang sumbangan gasan konsumsi tadi dipakai gasan bahan bakar ke sana. Maka secara hitung-hitungan pahala, apakah kita yang menyumbang ini kehilangan pahala? Jelas kada. Bisa jadi pahala kita itu ternyata lebih banyak daripada disumbangkan gasan konsumsi, karena yang lain sudah banyak. Bahan bakar soalnya yang paling perlu. Jadi yang kadang ini membantu itu kadang yang kita kurang mempelajari adalah apa yang orang perlukan, bukan apa yang kita miliki. Biasanya tuh kebakaran itu sekalinya salah satu yang paling penting itu adalah rumahnya terbangun pulang. Rumah terbangun pulang itu kan kemungkinan 2, antara duit lawan kayu. Rumah terbangun pulang itu. Masalah baju Bang, masalah baju itu urgen juga itu. Cuma lain di urutan pertama. Karena baju itu kalau menukar pulang ya. Lawan kada kada terlalu ngalih lah itu. Menukar pulang kawan, sumbangan orang ada kawan. Maksudnya ketika kita dapat pilihan menyumbang, kawan kita memberikan sumbangan yang orang ada terpikir. Jadi ada kisah nih. Ini tentang cara memberikan bantuan, karena ada hubungannya nih lawan nih, keikhlasan beribadah. Jadi ada kalau misalnya kita mau menyumbang melewati suatu badan, tapi kita sudah tahu misalnya badan itu sudah beres, misalnya ada penyumbang pada bapak, sudah tahu badannya itu sudah beres. Nah kita tapi kita tetap menyumbang. Kalau ada beres kenapa mau nyumbang? Iya menyumbang berarti Yang menyumbang kan ada beres. berarti nggak dapat pahala kan? amunnya dipadakan kada Setiap menyumbang itu dapat pahala kan bukan? amunnya dipadakan kada dapat pahala, kada juga Bang, dapat aja pahala. Minimal benar lah menyumbang bisa mengurus. Nah, itu minimal benar dah. Minimal. Nah, cuma yang nggak dapat sama sekali nggak ada ya? kada juga ada aja. Cuma kayak ini kan kita ibadahnya anak ini loh, hendak efisien. Ini misalnya kita ada duit 1 juta, kita hendak 1 juta ini bermanfaat benar. Nah, itu harapannya. Ini misalnya ada duit 1 juta, ada orang gasan keperluan konsumtif, ada orang gasan keperluan produktif. Amun hendak 1 juta ini manfaatnya banyak, maka kita sumbangkan ke orang yang produktif. Supaya apa? Supaya apa ngarannya nih, bisa jadinya nih enak jadi penyumbang berikutnya. Nah, itulah kenapa jadi zakat itu nalah amun kawa diproduktifkan, lain dikonsumtifkan. Bukan konsumtif kada boleh, kada. Cuma kan ketika kemampuan itu ada, kesempatan itu ada, kita memilih memberikan unjun, lain menukarkan iwaknya. Nah, kayak itu. Misalnya dari tempat ini kita juga adanya. Biasa kan misalnya kalau ini sumbangkan, kita kan tahu operasinya. Ada yang umur mengatakan karena itu ada sembungan yang di luar ada kita. Itu apa bisa masuk pahala kita? Itu kalau kita sumbangkan ya. Iya. Peruntukannya. Nah, asal memang berita sulit dicek kebenarannya atau mungkin karena madahi atau apa gitu. Yang jelas ini kita tuh menyumbang untuk kemanusiaan itu boleh aja kepada siapapun. Jadi yang kada boleh
ke orang itu asal jangan tempat ibadah aja. Asal kita pastikan lain gasan tempat ibadah. Jadi sebutin titik itu aja. Asal lain gasan tempat ibadah itu aja. Kalau yang lain walaupun agamanya lain ada masalah. Contoh nyamannya aja misalnya. Sumbangan gasan Ukraina. Banyak sih itu anak yatim. Boleh lah itu. Secara hukum boleh aja. Asal duit sumbangannya kan kita rancak sumbangan gasan Palestina. Misalnya aja nih kita yang anggap Ukraina negara kada Islam gitu kan. Misalnya ada sumbangan untuk kemanusiaan di Ukraina secara hukum bolehlah kayak itu, boleh aja. Ada pahalanya lah, ada pahalanya. Karena itu masalah kemanusiaan. Jadi yang kada boleh itu sebutin titik ya. Untuk tempat ibadah. Jadi ketika kita menyumbang untuk lembaga apapun kata deh, apakah itu? Bila kita pasti yakin dan dicek dasar bujur itu tempat ibadah, nah itu hanya kada boleh. Tapi bilanya ada gasan pendidikan, ada gasan kelayakan hidup, ada gasan kesehatan, nah itu ada aja hitungan ibadahnya. Amun tanpa kan misalnya inilah gambarnya itu gambar tentang kemanusiaan. Nah sekalinya ada yang kita kada tahu, dasar kada tahu bang ini lah. Dasar info kada tahu lalu itu kayak apa? Nah itu di luar kemampuan kita dah itu. Cuma memang apa ngarannya nih kita berhati-hati, makanya ada istilah orang beli ke warung sebelah, warung tetangga, supaya apa? Supaya yang apa ngarannya duit kita tadi mengalirnya itu kada ke kantong orang sebelah, tapi ke kantong bebuhan kita aja kan. Supaya penyalurannya jelas. Yang sederhana lagi misalnya kayak ini ada 2 buah warung misalnya, warung makan lah. Warung yang pertama orangnya penyembahyang, warung yang kedua orangnya kada penyembahyang. Itu secara hukum fikih nukar di sini sah, nukar di sebelahnya sah juga secara fikih. Cuma kalaunya dalam ranah akhlak tasawuf, etika, itu dianjurkan untuk memilih yang pertama yang rajin penyembahyang. Karena ketika orang yang rajin penyembahyang ini dalam tanda kutip soleh lah orangnya, takut lawan Allah Ta'ala, itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, duit yang mengalir ke kantong sidin yang nyata benar, sidin gasan beribadah, minimal memikirkan pakaian gasan sembahyang, anak gasan sekolah agama kayak itu. Bah itu bilanya sidin menyumbang gasan yang baik-baiknya aja. Nah kalau yang gasan orang kedua nang inya kada tahu kata kita Tuhan kan sembahyang setahun sekali hari raya aja, puasa bilanya ingat aja kayak itu. Bisa kita cek bilanya dijulungi duit orang yang kayak ini paling inya gasan keperluan di dunia, nukar motor hanyar kah, nukar HP hanyar kah. Nah bilanya nukar motor hanyar misalnya gasan membantu orang, nah ada masalah. Cuma rancak motor hanyar gasan keperluan pribadi aja, yang manfaatnya tuh kada gasan apa-apa. Nah jadi masalah hukum itu lain, masalah yang etika istilahnya idealisme itu hal yang berbeda. Amun ini kan dilihat dari sisi hukum dulu. Dari sisi hukum, kalau misalnya dasar kadada sama sekali bukti gasan tempat ibadah berarti aman secara hukum. Tapi secara etika kita tahu direksinya misalnya kepala cabangnya pokoknya yang pemegang saham terbesarnya lain orang kita dan besar kemungkinan kada disalurkan untuk kita. Nah itu dalam ranah etika aja. Jadi kada kayak ini haram nukar barang-barang di minimarket ini misalnya. Nah kada sampai situ bang. Cuma ini masalah etika aja. Sama kayak semalam kasus Aqua. Nah Aqua semalam rame. Nah waktu Perancis beban orang Islam. Secara hukum fikih kada haram nukar Aqua. Hukum fikih kada haram. Kenapa? Banyunya halal aja. Banyunya tuh halal aja. Bantu pulang nang berjualan ya orang-orang kita juga kayak itu. Cuma secara etika di putar saham terbesarnya itu Perancis. Ketika kita memboikot itu maulah Perancis kautan itu paling kada
orang Islam tuh ada bisi izzah, ada kemuliaan. Nah dari sisi itunya, jadi kita bedakan berdosa kan ukar aku wajar. Nah jadi apa secara fikih kada sampai situ. Jangannya haram sudah keluar fatwa MUI haram gino aku. Jadi kada sampai situ. Makanya mungkin bilanya ada juga seruan aja katanya, seruan ada. Nah itu makanya ada pilihan-pilihan idealisme. Ketika kita memilih produk, ini baju kaos ulahan orang Islam, ada baju kaos lain orang Islam, secara fikih boleh nukar ke sini, boleh nukar ke sini. Secara fikih kan sama-sama aja. Cuma secara etika yang tadi nah ke sini aja. Jangan disamakan tuh jangan digabung antara hukum lawan yang etika atau yang pilihan dari itu yang bahno orang kada paham pengarahnya nih kada paham bang, salah paham. Nah, salah. Kon? Nah, musik pahala jelas yang sesama tadi. Makanya ada istilah kayak ini. Kita misalnya misi duit 1 juta, menyumbang wadah orang lawan ke keluarga. Ganal pahala mana ke keluarga. Misalnya ada sepupu sekali kita nih sakit, ada orang sakit juga, mana yang ganal pahalanya ke keluarga kita, karena ada dua pahala menyumbang, pahala silaturahim itu yang terdekat ya. Makanya apa ngaruhnya nih, Nabi ini memperhatikan keluarga itu supaya tahu kan. Jadi pernah salah satu sahabat Nabi saat Nabi Waqas tuh sidin garing lalu bepadah lawan Nabi ulun nabiyai hendak menyumbang wasiat anak menyumbang kayak apa itu aja kita takon Nabi ini standarnya tuh kayak apa. Ulun hendak menyumbang setengah harta ulun, ujar Nabi kebanyakan sepertiga bang, sepertiga tuh banyak benar bang, cuma kawajadah itu wasulusu kasir gitu. Sepertiga tuh banyak, cuma sepertiga tuh ambang batas maksimal gasan wasiat. Lalu ujar Nabi pulang sahutannya, nih ini yang pentingnya. Ujar Nabi, ikam nih nah meninggali duit banyak gasan ahli waris lebih baik daripada anak cucu ikam ahli waris ikam nih kaina minta-minta, maksudnya kada ada ikutan lagi tangan duit. Kan menyumbang untuk kaum muslimin lah, bagus itu. Cuma lebih bagus keluarga aman dahulu. Nah, Nabi memedahi saat Nabi Waqas. Jadi ada apa ngarannya nih? Ada standar kan. Nah, standar ini beda-beda masing-masing orang, kada sama. Jadi untuk ibadah ini memang kondisional per individu. Sayyidina Abu Bakar itu menyumbang kada betakar, berataan sidin menyumbang. Kenapa sidin maka kada ditangati Nabi? Sayyidina Abu Bakar itu siapa gerang sidin? Anak sidin tuh Siti Aisyah, Asma tuh istri Zubair bin Awam. Yang keluarga sidin tuh aman dah, ada apa-apa. Levelnya tinggi dah, dia ada apa lagi dah. Abu Bakar menyumbang, nah ada apa-apa. Di rumah ada apa? Sayyidina Utsman menyumbang ada betakar lagi, di rumah aman dia, ada apa? Ada sama. Dalam sebuah riwayat disebutkan waktu kaum muhajirin itu sampai di kota Madinah, orang Madinah tuh kada juga nyaman, sakit-sakit juga kan. Nah, kan dipersaudarakan Nabi nih, saudara angkat. Jadi ada orang muhajirin tuh pas istilahnya kayak di malam makan di salah satu rumah Ansor. Malam nih. Belum makan kan, tamu belum makan. Lalu nang laki ini pada nang ini kita ada orang lagi wak jangan ini mempas gasan kita. Makan kan belum makan kah? Belum lagi. Gini ya, guringakan dulu anak. Saya kiranya ada ingat lagi lapar. Iwak tadi gasan tamu kita buat muhajirin. Jar nebe dia yang jar nang bini akor ayuha ada bapak. Lalu makanan tadi dijulung ke tamu. Nang di rumah kelaparan. Isoknya turun ayat memuji keluarga yang tadi. Nah dalam agama tuh ngaranya babul isar, mendahulukan orang lain dalam perkara dunia. Ini yang kelasnya kayak ini. Kayaknya yang lain memang kisahnya. Makanya kondisional kayak itu tadi. Cuma
ajarannya tuh ada, rumusnya ada, tinggal kita memilih kelas mana yang cocok, kelas mana yang cocok gitu. Habis-habisan ya ada gitu. Cuma ada seberatan orang, ada yang rumus-rumusnya. Imam Lais itu salah satu ulama di masa Imam Malik. Sidin itu sugih benar orangnya. Cuma ada cumanya Sidin ini kada pernah berzakat. Kenapa kada pernah berzakat? Karena harta Sidin itu banyak Sidin sumbangkan. Jadi setahunan itu kada sampai tarus nisab zakat. Karena Sidin sumbangkan tarus kan. Ulama bilanya Sidin ulama loh. Tetamu ulama lain menjulungi duit, gitu. Dan yang kayak itu Sidin aja kayak itu nah. Lain pulang enak kisahnya kan sama. Imam Abu Hanifah, Sidin selain ulama, Sidin apa ngarannya nih pengusaha. Waktu ditawari oleh kerajaan supaya jadi qadil qudat itu jika kita ini bisa kayak apa ngarannya nih menteri kehakiman lah itu. Qadil qudat Mahkamah Agung kayak itu bisa atau MK lah kayak itu menuhi ini. Sini dahon gitu. Kadahun itu apa? Dipenjara oleh dinasti waktu itu. Dipenjara jadi sudah kalau sampai Muhammad SAW meninggal di penjara kan. Murid Sidin ada ngarannya Abu Yusuf. Ketika diminta jadi qadil qudat menerima murid Sidin. Maka dikenal dengan sebagai qadil qudat. Qadi itu kan hakim dari semua hakim macam itu qadi paling tinggi hakim ya Sidin Abu Yusuf. Nah itu lain-lain kada sama. Sahabat Nabi itu ada yang tipenya kayak Bilal disiksa tahan aja kada apa-apa. Ada yang tipenya kayak Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini pas disiksa kada tahan lalu pura-pura berbalik ke agama Bahari. Pas ini diaduakan melawan Nabi kan Bilal ini termasuk orang beriman, Ammar bin Yasir pun tetap dianggap beriman. Nah cuma lain-lain ada sama. Nah sama tadi yang beribadah tadi. Itu yang kedua lah muhafadzah sholat. Yang pertama tadi menjaga taharah, yang kedua menjaga sholatnya. Lalu yang ketiga, al-muhafadzatu salisa an tuhafidha ala ruhis shalah wa hiya al-ikhlas wa hudurul qalbi fi jumlatis shalah wa ittisaful qalbi fil hali bima'aniha. Yang ketiga, cara kita menjaga sholat itu supaya sholat kita benar-benar ideal adalah ikhlas dan menghadirkan hati ketika melaksanakan sholat. Fala tasjudu, jangan sujud, wala tarka'u, jangan rukuk, illa wa qalbuka khashi'un mutawadhi'un ala muwafaqati zahirik. Kecuali hati ini benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang standar ideal. Memang kita dalam belajar itu harus tahu standar minimal, harus tahu standar idealnya supaya kita ada bingung. Kayaknya bilanya ada orang yang menggawe ibadah standar minimal lalu disalahkan ada kawak itu. Misalnya ada orang Sidin nih hidup nih wajib aja digawe. Salah lah kayak itu. Amun untuk standar seorang mukmin itu sudah memenuhi standar. Cuma bilanya standar ideal belum masuk. Makanya Nabi itu pernah memadahkan, ada orang kan datang lah Nabi ulun nih 95 waktu aja. Ibadah ulun 95 waktu aja. Menggawi yang pian perintah, apa yang pian halalakan ulun halalakan, apa yang pian haramakan ulun haramakan. Nah kayak tujuh ulun kayak apa? Ujar Nabi surga. Nah itu standar minimal. Kayaknya standar idealnya lain pulang. Standar ideal itu yang kita lihat contohnya apa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Nah itu standar idealnya. Jadi tahu kita perbandingannya. Nah di mana itu?
Jadi ketika ini kan kita lagi belajar tentang standar ideal. Kita tahu standar ideal itu kada jua kita memadahkan yang standar minimal itu salah. Kalau standar khusyuk itu gimana? Bon, Standarnya khusyuk, soalnya kan mulai dari takbir sampai salam itu banyak orang ngomong, ya bukan orang ngomong ya, kita berdua pasti ada aja gangguan-gangguan. Jadi standarnya gimana? nah kalau yang di bab kita bahas ini dari start sampai finish dasar khusyuk kepada Allah Ta'ala itu idealnya. Nah, amun standar khusyuk yang paling masuk akal bang bagi kita orang awam ini kayak apa? Nah di kitab lain itu dibedahkan yang penting gerakan sholat yang lagi digawi itu sadar kayak itu. Misalnya ini lagi rokok, ini lagi tidak. Nah itu sudah rokok, sudah standar khusyuk kayak itu. Ini lagi rokok, lagi tidak, lagi sujud. Bacaan sujud subhanallah wa bihamdih. Dua antara sujud bacaannya sujud pulang berdiri misalnya Tinggi saja imam aja belum tentu ada khusyuk. itu. Soalnya kadang-kadang dia mesti Allahu Akbar, ada kok langsung sujud. Nah itu gimana ngomongnya? Apa kita suka Allah apa ikuti aja? Ya kan ada rukuk, mesti Allahu Akbar langsung rukuk, langsung sujud ada rukuk. Subhanallah ya, subhanallah. Ini gimana harus kita tegur nggak? Subhanallah. Bismillah. Subhanallah. Bilanya memang imamnya kada bebulik kayak apa? Mufaraqah rokok kita kan. Karena itu rokok. Ada gitu saja, Ustaz. Jadi kadang rukuk bisa Allahu Akbar langsung sujud. Kadang rukuk. Itu masalah fikih. Jadi masalah fikih sederhana aja. Imamnya itu berarti berarti kada khusyuk istilahnya kan. Nah itulah kenapa kita jadi harus berjamaah ini kan secara fikih itu artinya yang ibarat lampu tuh walaupun 5 watt. Tapi nya sudah sujud juga kayak apa sudah Allah ya lah. Nanti dia berdiri pulang. Kadang kan nyaman ya. Jadi bilanya langsung rukuk, makmum kan subhanallah. Bilanya imamnya kada bebulik, artinya imamnya kada ingat atau kada sadar atau kada mendengar, merasa apa saja. Makmum tadi kayak apa? Rukuk sorangan dan niatnya mufaraqah lawan imam. Imam tadi panginya kada ingat, salah lah imamnya kada salah. Nya kada ingat, kada salah. Lalu kayak apa bang? Nah dari sisi makmum dulu. Dari sisi makmum, bilanya inya yakin imamnya ini ada telewati rukuk lawan i'tidal, makmumnya tadi menyempurnakan sorangan. Soalnya pernah terjadi suatu Jumat. Ingin. Dia sudah sujud, dia sudah ada berdiri, ada yang sujud, jadi kacau jadinya. Ada yang ikut sujud, ada yang masih berdiri. Pernah terjadi itu dulu kan pernah. Jadi ini amun secara fikih bang lah, secara fikih misalnya misalnya sudah sujud misalnya secara ada yang depan kan yang subhanallah tapi